1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sambungan. Jadi total semuanya ada 5 kabel yang terputus, dampak daripada pelepasan magnet sebelumnya. Entah siapa yang melepas Pak ya. Tuh. Oke, kita lakukan cara seperti ini. Namun sebelum kita pasang, ini sambungannya yang sudah kita gulung-gulung tuh, ini disordel dulu. Ini bit deluk pertama 2021. Nah, di sini sudah kita bongkar Pak ya sebelumnya, karena sudah kita analisa. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman, pengetahuan. Nah, kita tunjukkan masalahnya. Kontak on. Nah, langkah pertama kita lihat dari indikator ataupun dari lampu mil. Di sini tidak muncul kedipan ataupun lampu mil tidak menyala. Nah, barangkali teman-teman mengalami masalah yang sama, hilang pengisian ataupun tidak bisa starter. Kalau misalkan di sini muncul kedipan, berkedip ataupun menyala lampu milnya, itu kalian bisa cek dari sensor CKP Pak ya. Dari sensor CKP ataupun dari jalur-jalurnya yang berhubungan ke sensor CKP yang berada di spool, itu biasanya sering masalah, kabelnya sering putus. Kalau misalkan masalahnya sama dengan motor ini, ketika kontak on, di starter tidak bisa. Nah, di starter di bagian relay di sini muncul suara cetik ketika di starter. Nah, di sini tidak ada kedipan. Biasanya dari jalur Pak ya. Kalau pasalnya seperti ini dari jalur ECU. Nah, dari jalur ECU yang terhubung ke spool. Nah, yang ini Pak, jalur yang ini nih, yang 3 buah kabel yang besar ini kan dari ECU menuju ke spool. Biasanya dari jalur tersebut sering meleleh Pak dari soketnya. Nah, seperti sering meleleh, terbakar, sehingga saat di starter dia hanya menguji cetek-cetek di bagian relay. Starter tidak bisa, namun di sini tidak muncul kedipan. Oke, ini masalah pertama, tidak starter. Nah, sekarang masalah kedua, kita nyalakan angle rep. Ini aki masih kondisi normal Pak ya, masih bisa menyala. Ini kita nyalakan. Ini kita hanya sekedar menunjukkan Pak ya. Nah, motor ini menyala. Sekarang kita lepas akinya. Kita lepas aki. Saat aki dilepas, motor ini mati Pak. Tuh, aki dilepas, motor mati. Ini salah satu tanda ataupun ciri bahwa motor ini hilang pengisian. Jadi tegangan yang dialirkan dari spool ke kiprok, dia tidak mengisi ke aki, sehingga motor hanya bisa hidup dengan aki, tegangan yang berada di aki. Oke, jelas masalahnya. Nah, langkah selanjutnya untuk menganalisa. Langkah pertama kita cek dari relay Pak ya. Nah, di sini ada 2 buah relay. Yang kalian cek relay kaki 5. Nah, saat di starter di sini bunyi cetik-cetik. Nah, yang muncul cetik-cetik ini Pak, relay kaki 5 yang hijau. Hijau apa ini warnanya? Telur asin Pak ya. Pokoknya warna ini biru. Tuh, ini bunyi cetik-cetik. Nah, langkah pertama kalian pastikan untuk bagian relay, walaupun di sini bunyi cetik-cetik, belum tentu relay itu bagus Pak ya. Nah, kalian bisa cek dari sini Pak, dari kaki relay, dari pin relay rumahnya. Nah, di sini ada 2 buah kabel yang besar yang terhubung ke relay kaki 5 tersebut. Kabel yang gede 2, yang merah polos dan merah leres hitam. Ataupun lebih jelasnya, lebih gampangnya, kalian bisa lepas seperti ini untuk memastikan relay terlebih dahulu Pak ya. Jadi untuk pengecekan starter ataupun hilang pengisian, kita pengecekannya harus berurutan. Shock rep kita lepas. Nah, setelah terlepas seperti ini, kalian sediakan kabel besar, kabel tembaga seperti ini. Lalu jumper Pak, di jumper untuk rumah relaynya. Nah, yang ini Pak ya, yang kabel besar, kita bisa lihat di bawahnya. Kabel yang 2 ini yang gede, yang di jumper, keduanya kita jumper. Jangan salah jumper Pak ya. Pokoknya soket yang gede, yang besar kabelnya Pak. Ini untuk mengetahui relay masih fungsi atau tidak. Di sini ngeburi cat Pak ya, ini ada tegangannya. Walaupun kontak off masih ada tegangan. Nah, setelah di jumper seperti ini, kalian kontak on.
kontak on, lalu ditekan starter Pak. Kalau misalkan di starter tetap starter tidak bisa ya, ataupun pengisian tetap masih hilang, berarti untuk relay dinyatakan masih bagus. Kalau misalkan di jumper seperti ini starter bisa, pengisian normal, berarti ini Pak masalahnya, relaynya yang rusak. Oke, jelas Pak ya. Ini di jumper sudah, namun tetap tidak bisa starter. Nah, langkah selanjutnya kita cek pengisian dari kiprok ataupun dari ECU menggunakan test pen. Nah, seperti ini. Test pen DC tancap di min ataupun di masa, lalu test pennya kita tancapkan di kaki relay, pin rumah relay yang kita jumper tadi. Kita cek. Nah, yang ini dari aki, yang satunya ini dari ECU ataupun dari kiprok. Cek seperti ini, lalu di engkol. Nah, kalau misalkan di engkol seperti ini menyala ataupun sebaliknya tidak menyala, ini berarti pengisian dari kiprok hilang. Bukan berarti kiprok atau ECU-nya yang rusak juga Pak ya, karena masih banyak komponen yang harus kita cek. Bisa juga dari kabel yang terputus, bisa juga dari spool gitu kan. Oke, di sini tadi di engkol menyala, namun kenyataannya saat motor ini menyala tadi dilepas akinya, motor mati. Oke, sekali lagi tuh nyala Pak ya, namun tetap motor tidak ngisi ke aki. Kenyataannya aki dilepas, motor mati. Nah, langkah selanjutnya untuk mengetahui masalahnya apakah dari ECU ataupun dari spool ataupun dari kabel, kita langsung lari ke ECU. Untuk memastikan bahwa kabel tidak ada yang putus, kita cek langsung dari ECU-nya Pak. Nah, ini ECU-nya tidak dilepas. Cek kabel yang ini Pak ya, kabel yang warna yang sama, yang merah leres hitam, ini tersambung ke ECU. Di sini kita cari. Nah, yang ini Pak ya. Nah, kita cek di sini langsung untuk memastikan kabel putus atau tidak. Di sini di engkol lagi, coba engkol. Kalau misalnya tidak menyala, nah di sini menyala Pak ya. Oke. Namun motor tetap tidak bisa starter guys, ataupun tidak bisa, maksudnya tidak ngisi ke aki dilepas, motor mati. Nah, langkah selanjutnya kita cek dari spool. Namun jangan langsung ke spool Pak, kita cek dari sambungannya. Nah, di sini ada sebuah sambungan untuk di tipe Honda Matic. Dari spool menuju ke ECU memiliki sambungan seperti ini, soket. Biasanya sering meleleh ataupun sering terbakar di soket ini. Dilepas saja. Kalau misalkan ada meleleh, terbakar, biasanya ini tidak mau starter dan pengisian pun hilang. Nah, kita lihat sama-sama Pak di sini. Kalau misalkan aman, tidak ada yang meleleh, berarti untuk kabel aman. Di sini aman Pak ya. Kalau meleleh kalian bisa perbaiki. Nah, selanjutnya kita cek dari spool. Dari spool yang ini Pak ya, kita lepas. Ini yang langsung terhubung ke spool Pak, sini. Nah, yang ini nih. Kalau ini dia terhubungnya ke ECU. Nah, ini 3 buah kabel. Kita cek ke 3 buah kabel ini Pak ya, dari spool, merah leres kuning, merah leres hitam, dan merah leres biru. Ini ketiganya kita cek menggunakan, bisa menggunakan tester ataupun bisa menggunakan bolham LED. Nah, cara pengecekannya seperti ini Pak. Kita cek dua-dua Pak ya, menggunakan bolham LED. Nah, kita cek seperti ini. Kita jumper menggunakan test pen bolham LED, lalu di engkol. Nah, di sini menyala Pak ya. Untuk yang warna merah leres kuning dan merah leres putih di jumper menyala. Sekarang kita pindahkan ke merah leres biru. Nah, engkol lagi. Kali deh. Tuh. Ya, saat warna merah leres kuning dan merah leres biru kita jumper menggunakan bolham, ini tidak menyala. Namun merah leres kuning dan merah leres putih di awal gini di jumper seperti ini menyala. Oke, ini salah satu tanda ataupun ciri bahwa jalur dari spool ada yang mati Pak ya, ada yang putus. Nah, sekarang kita jumper merah putih dan merah biru, lalu di engkol. Nah, di sini mati Pak ya. Oke, jadi yang menyala ini
merah leres kuning dan merah leres putih saat di jumper. Kita ulangi. Nah, coba. Oh, jadi yang menyala hanya yang ini, Pak. Seharusnya ini ketiganya dibolak-balik, seharusnya menyala semua, Pak. Kalau misalkan salah satu tidak ada yang menyala seperti ini, bahkan ini dua, Pak ya. Ini salah satu tanda bahwa spool bermasalah, sehingga kalau misalkan tidak menyala ketiganya saat di jumper seperti tadi, maka starter tidak bisa, pengisian pun akan hilang. Oke. Berarti kalau misalkan dicek seperti ini, ada yang mati ataupun tidak ada yang menyala, sudah jelas masalahnya. Kita fokus ke bagian ini, Pak, spool. Oke. Jadi begitulah langkah-langkah untuk pengecekan ataupun untuk mengetahui masalah hilang pengisian ataupun tidak bisa starter. Karena untuk di sistem ACG, untuk menyalakan double starter, jadi spool dan ECU harus saling berkaitan, berhubungan, bukan hanya untuk pengisian saja, namun untuk starter juga dia berkaitan dengan spool dan ECU. Oke, sekarang kita teman-teman, untuk spool magnet maksudnya sudah dilepas. Kita lihat dari fisik terlebih dahulu, karena dicek dari jalur ini tidak ada tegangan. Kita cek dari spool, dari kondisinya, Pak ya, dari fisik. Nah, perhatikan tuh Bapak Ibu, untuk dari fisik spool di sini tuh, Pak, di sini banyak yang lecet ataupun terputus. Nah, 1 2 3, ini sudah jelas, Pak ya. Lihat dari fisik juga sudah kelihatan bahwa spool bermasalah. Tuh, ada putus. Ini kita tidak tahu, Pak ya, apakah ini habis terkena kerikil yang masuk ke bagian magnet ketika motor ini digunakan, lalu kerikil tersebut tergerus dan mengenai bagian ini, atau kemungkinan ini pernah dilepas, namun metode cara melepasnya untuk menahan magnetnya agar tidak muter ketika proses pelepasan ini salah, Pak ya. Jadi menggunakan sebuah baut dimasukkan ke bagian magnet biasanya untuk menahan magnet agar tidak muter. Baut tersebut dia terlalu dalam, terlalu masuk ke dalam, sehingga dia mengenai bagian gulungan tembaga yang berada di spool, sehingga dia mengalami luka, Pak ya, luka tak berdarah, Pak. Namun di sini untuk melihat dari ciri ini seperti berurutan, Pak ya, menyilang 3. Jadi seperti habis proses pelepasan magnet, jadi menggunakan baut di sini, lubang baut kipas, Pak ya. Apakah kemungkinan salah pemasangan baut kipas? Kemungkinan terlalu panjang bautnya sehingga dia mengenai ini. Kalau misalkan kesalahan pemasangan baut ketika magnet berputar, maka di sini akan daralang, Pak. Tahu daralang? Pokoknya di sini ya, baret-baret ya, bukan daralang, Pak ya, baret-baret. Kalau misalkan kesalahan baut karena efek dari putaran magnet tersebut. Namun di sini dia tidak, Pak, tidak bararet, Pak. Tidak baret, hanya satu titik saja, Pak ya, tuh seperti habis menahan magnet agar tidak muter. Oke, kita lepas rem, kita lepas magnet spoolnya, kita coba diganti ataupun diakali. Pokoknya kalau misalkan bisa diakali ya kita akali, kalau tidak bisa ya mau tidak mau yang punya motor harus mengganti spool yang baru. Tuh teman-teman, lihat spool sudah kita lepas tuh ya. Ini karatan juga spoolnya, namun tidak begitu mempengaruhi, Pak ya. Untuk karatan tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi motor ini tidak bisa starter dan hilang pengisian dari sini, Pak. Gulungan kabelnya, lilitan kabelnya, tembaganya di sini ada lecet ataupun terputus. Nah teman-teman, untuk mengurangi, untuk meminimalisir biaya yang punya motor agar tidak membeli spool yang baru ataupun mengganti, Pak, kita di sini akan bereksperimen. Walaupun kita belum begitu paham untuk kinerja spool, akan kita sambungkan untuk yang lecet-lecetnya. Namun sebelumnya kita cek dulu nanti ketiga jalur dari spool ininya belum dilepas, Pak. Oke teman-teman, kita analisa dari jalur ataupun dari gulungan tembaga yang luka, Pak ya, yang putus.
Nah, caranya seperti ini, Pak. Kita siapkan multi, Pak ya, multi tester seperti ini. Nah, sekaligus berbagi, Pak ya. Mengajarkan ke kameramen. Ini kameramen lagi belajar, Pak. Nah, arahkan multi tester tersebut ke ohm, Pak ya. Ohm apa itu artinya ohm? Pokoknya ohm. Konektor dari multitester tersebut antara min dan plus digabungkan seperti ini, tempel. Nah, di sini muncul 00, dilepas jadi angka 1. Tandanya kalau misalnya kita cek kabel dari ujung kabel ke ujung yang satunya muncul 00, berarti kabel tidak putus, terhubung. Nah, sekarang kita praktekkan di spool. Nah, perhatikan di kabel spool, di ujung kabel ini ada 3 buah. Ini untuk mengetahui, Pak ya, spool yang masih bagus ataupun masih berfungsi atau tidak. Nah, kita sambungkan. Ini spool 3 fase, Pak ya. Spool 3 fase, ini spool sudah full web. Jadi ketiga kabel tersebut, mau 2 mau 3, Pak, pokoknya semua ujung kabel kalau misalkan digabungkan ini harus nyambung, Pak. Harus terhubung. Nah, di sini tidak muncul, Pak. Tidak muncul 00. Seharusnya dia muncul 00 kalau dia terhubung. Tuh. Di sini kita tempel kabel yang merah leres biru dan merah leres kuning, kita jumper ataupun kita hubungkan menggunakan multi. Dia tetap angka 1. Berarti ini terputus. Memang sudah jelas, Pak ya, dari gulungan tembaganya terputus. Nah, sekarang kita pindahkan ke jalur yang satunya. Oh, di sini juga tidak nyambung. Ini dibulak-balik ketiganya, Pak, harus nyambung, Pak. Nah, yang ini dia nyambung, Pak. Yang ini dia nyambung. Tuh, 00, namun dipindahkan. Tuh, angka 1. Yang ini dipindahkan ke tengah. Tidak nyambung juga. Jadi yang nyambung hanya yang ini, Pak. Oke, seharusnya ini dibulak-balik, harusnya nyambung seperti ini, Pak, muncul 00. Oke. Nah, sekarang kita akan bereksperimen. Untuk yang terputus ataupun yang sudah luka, yang terputus untuk bagian lilitan tembaganya, di sini kita lepas, kita buang. Tuh. Kelihatan, Pak ya? Nah, ini habis kita buang yang putus-putus. Yang lukanya kita buang, tidak kita gulung ulang. Nah, dari ujungnya, kedua ujungnya kita sambungkan langsung tanpa penambahan tembaga yang baru. Tuh. Kelihatan, Pak ya? Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sambungan. Jadi total semuanya ada 5 kabel yang terputus, dampak daripada pelepasan magnet sebelumnya. Entah siapa yang melepas, Pak ya. Tuh. Oke, kita lakukan cara seperti ini. Namun sebelum kita pasang, ini sambungannya yang sudah kita gulung-gulung tuh, ini disordel dulu, diperkuat agar hasilnya memuaskan. Mudah-mudahan cara ini berhasil, Pak ya. Amin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, teman-teman, sudah kita sordel ke 5 sambungan, tuh 2, 3, 4, 5. Oke, ini tinggal dirapikan. Cek ulang. Oke, terhubung. Oke, ini tinggal dipasang. Kalau cara ini masih gagal, ini saya putuskan suruh ganti aja. Teman, spool magnet sudah terpasang, kabel sudah kita tancapkan tanpa harus dicek ulang lagi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kontak on, klakson. Kenapa ke klakson, Pak? Klakson nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Wah, Pak. Ini harus diganti ya, Pak ya. Masih tetap hasilnya nihil, masih tidak bisa di starter.
Padahal untuk cara seperti ini seharusnya Pak ya, menurut feeling saya ini seharusnya sudah bisa, walaupun hanya sedikit terbuang dari sisa-sisa yang terputus. Apakah relaynya juga bermasalah Pak ya? Coba kita lepas relaynya, karena di sini masih cetek-cetek Pak. Tuh. Kita coba relaynya dilepas, kita langsungkan menggunakan kabel. Kalau di jumper seperti ini menyala bisa starter, berarti benar relaynya juga ikut bermasalah. Oke, kontak on menyala. Ini tanpa relay terpasang Pak. Ini hanya cara mengetahui relay mati atau tidak. Dengan di jumper menyala berarti relaynya mati. Nah Pak, kacau Pak. Di sini menyala Pak ya. Tuh. Nyala bangku. Oke, di jumper menggunakan kabel menyala. Coba pasang lagi relaynya. Apakah relaynya memang bermasalah ataupun gimana? Karena untuk dari spool seperti yang kita lihat sama-sama sudah disambung, diperbaiki, disordel. Oke, menggunakan relay. Nah, tuh Pak, di sini cetek-cetek. Nah, oke, coba kita ganti menggunakan relay yang baru. Karena di jumper menggunakan kabel, dia bisa ada starter. Nah, relay yang baru Pak, kita coba menggunakan relay yang baru. Tancap. Udah. Kontak on, kontak off, kontak on. Starter. Nah, nyala Pak ya. Di sini menyala. Coba dipastikan pengisiannya. Lepas aki, apakah tetap menyala? Kalau misalkan dilepas aki tetap menyala, berarti ini pengakalan berhasil Pak. Nah teman-teman, aki sudah dilepas. Oke, mantap. Aki dilepas, motor tetap menyala Pak. Oke, berhasil guys. Pasang kembali. Jadi untuk masalah di motor ini, selain daripada spool yang sudah terputus, tergores, luka Pak ya, banyak yang luka, banyak yang terputus, sudah kita sambung ulang. Selain daripada spool yang bermasalah, berarti untuk dari relay juga memang dari fisik memang sudah seperti ini Pak. Kopong, apa sih namanya kopong Indonesianya? Oh, sudah kokeng, kalau bahasa Sunda mah kokeng Pak. Lihat dari fisik memang sudah seperti ini, ternyata benar. Fisik dengan kualitas juga tidak jauh sama, ternyata sudah rusak. Setelah kita jumper menggunakan kabel, motor bisa menyala kembali. Oke, karena durasinya sudah terlalu lama ini Pak, kemungkinan videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya manusia biasa Pak ya. Ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaklum Pak. Kita sama-sama di sini belajar Pak ya. Oke, saya Barai Motor izin pamit, mohon undur diri. Ngomong. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tanpa ada yang diganti Pak, cuma relay. Jadi yang punya motor tidak jadi membeli spool baru. Oke.